Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala surata Yasin ala ba'di suwar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad an-nabiyil abar wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil ghurar, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang keutamaan membaca surat Yasin. Kita masih tabarruk dari kitab Tafsir As-Sawi atau Hasyiatus Sawi ala Tafsiril Jalalain, karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Khalwati Al-Misri. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa minha, dan di antara hadis tentang fadilah surat Yasin, man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumihi hatta yumsiya, wa man qara'aka fi sadri lailatihi u'tiya yusra lailatihi hatta yusbiha. Barang siapa membaca surat Yasin di awal hari, di pagi hari, maka oleh Allah akan diberikan kemudahan di hari tersebut. Dan barang siapa membaca surat Yasin di awal malam, maka oleh Allah akan diberikan kemudahan pada malam tersebut. Jadi kalau bisa Yasin ini pagi sore bacanya ya. Bisa setelah subuh dan sorenya bisa setelah maghrib. Karena apa? Kalau orang baca Yasin pagi hari, itu siangnya akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dibaca malam hari, itu malam tersebut akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa minha, dan di antara hadis tentang fadilah surat Yasin, an Abi Ja'far, diriwayatkan dari Abi Ja'far, man wajada fi qalbihi qaswatan falyaktub surat Yasin fi jamin ay ina'in bi za'faran thumma yashrabuhu. Barang siapa merasa di hatinya ada keras, ya, merasa hatinya itu keras, maka hendaklah menulis surat Yasin dengan za'faron, ya. Za'faron itu memang biasanya adalah untuk menulis azimat. Itu kalau orang menulis surat Yasin dengan za'faron kemudian dikasih air dan airnya diminum, itu hatinya akan menjadi lembut, ya. Tidak akan menjadi keras. Itu ya penting juga. Kenapa? Hati paling jauh itu dari Allah adalah hati yang keras, ya. Wa inna ab'ada qulubin nasi li rabbina rahimi qalbun qasi. Ya, di dalam kitab Zubat itu, wa inna ab'ada qulubin nasi, sesungguhnya paling jauhnya hati manusia, li rabbina rahimi qalbun qasi, dari Allah yang Maha Pengampun adalah hati yang keras, ya. Hati yang keras itu ya hati yang tidak bisa dimasuki nasihat, sulit masuknya ilmu manfaat,
tidak ada rasa kasih sayang, itu namanya hati yang keras. Nah, orang yang hatinya keras itu bisa diluluhkan diantaranya dengan cara instan, yaitu menulis surat Yasin dengan za'faron, kemudian dicelupin air, airnya diminum. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah satu dahsyatnya surat Yasin. Wa minha, dan di antara hadis, man qara'a surat Yasin lailatul jumu'ati asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka dia akan diampuni oleh Allah. Ya, kalau kemarin secara umum orang baca Yasin itu diampuni oleh Allah, tapi secara spesifik terutama di malam Jumat, ya. Karena malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, adalah penghulunya hari dalam seminggu, bahkan lebih utama daripada dua hari raya. Maka surat Yasin termasuk surat pilihan. Ketika bertemu dengan hari pilihan, maka akan semakin luar biasa, ya, khasiatnya dan keistimewaannya. Maka orang yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, itu orang itu diampuni oleh Allah. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sudah turun temurun dari dulu. Malam Jumat itu identik dengan yasinan, ya. Sesibuk apapun kita, itu kita baca Yasin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa minha man dakhala al-maqbarata fa qara'a surata Yasin khuffifal 'adzabu 'an ahliha dzalikal yawma wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa masuk ke pekuburan kemudian membaca surat Yasin, maka Allah akan meringankan siksa dari orang-orang yang ada di pekuburan tersebut pada hari tersebut, dan orang tersebut mendapatkan kebaikan sejumlah orang yang ada dalam pemakaman tersebut. Jadi kalau orang itu datang ke pemakaman, ya, misalnya pemakaman di sini di pemakaman keluarga pesantren Darut Tauhid, atau pemakaman di Brongkal, ya, baik Brongkal Putu ataupun Brongkal Sengon, itu kemudian membaca surat Yasin, maka ahli kubur yang sedang disiksa oleh Allah dan tidak mendapatkan ampunan Allah itu akan diringankan, siksanya akan diringankan dengan bacaan surat Yasin, dan orang yang membaca itu dapat pahala sebanyak orang yang dimakamkan di sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi surat Yasin itu memantulkan pahala, ya. Dari segi ini ada pahala, dari segi ini ada pahala. Bahkan ketika dibacakan di atas pekuburan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebanyak orang yang ada dalam pekuburan tersebut. Wa minha, dan di antara keistimewaan surat Yasin, an Yahya bin Abi Katsir, diriwayatkan dari Imam Yahya bin Abi Katsir, balagani man qara'a surata Yasin lailan lam yazal fi farahin hatta yusbiha wa man qara'aha hina yusbihu lam yazal fi farahin hatta yumsiya. Wa qad haddatsani bihadza man jarrabaha. Dan di antara kelebihan keutamaan surat Yasin, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari, maka dia akan gembira, merasa gembira sampai pagi. Dan barang siapa membaca surat Yasin di pagi hari, maka Allah akan memberikan kegembiraan sampai sore. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan katanya Imam Yahya bin Abi Katsir ini, saya dibacakan hadis ini oleh orang yang telah jarrabah, yang telah membuktikan, ya. Orang kalau masih ada kesedihan,
Coba baca surat Yasin. Kesedihannya akan hilang. Orang sedih itu penak napa boten? Orang sompak seneng napa enten? Tak seneng ya. Tidak bahagia itu adalah sesuatu yang membosankan. Maka di antara doa warid, doa yang diajarkan Rasulullah, dan Rasulullah tidak meninggalkannya setiap selesai sholat 5 waktu. Di antaranya adalah Allahumma adhib annal hamma wal hazan. Ini salah satu doa yang oleh Rasulullah diistiqomahkan setiap selesai sholat 5 waktu. Itu ada keterangannya di kitab Tarsyikhul Mustafidin, hasyiahnya kitab Fathul Mu'in. Di antara doa Rasulullah setiap selesai sholat 5 waktu adalah Allahumma adhib annal hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan dariku al-hamma wal hazan, kesedihan dan kesusahan. Ya. Nah, surat Yasin itu adalah untuk menghilangkan kesedihan. Maka ini orang yang meriwayatkan kepada Imam Yahya bin Abi Katsir itu orang yang telah membuktikannya. Ya. Maka surat Yasin ini surat yang mujarrab, terbukti untuk menghilangkan kesedihan dari orang yang membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mengamalkan surat Yasin ini setiap hari. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.